Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir kita sampai di sini hadis ke-81 ya. Sekarang kita lihat hadis yang ke-82. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab, bab yang ke-29. Babnya bunyinya idza qoma min majlisin summa rafa'a. Apabila seseorang itu bangkit dari majelis summa roja'a, kemudian dia kembali, bukan rafa'a ya, summa roja'a, kemudian dia kembali ke majelis itu lagi. Hadis nomor 4854. Qala hadatsani Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi qala hadatsana Mubashirun Al-Halabi qala an Tamam ibni Najih qala an Ka'bin Al-Iyadi qala kuntu akhtalifu ila Abi Darda. Aku itu akhtalif, tertinggal, ila Abi Darda, pada Abi Darda. Faqala, maka dia berkata, faqala Abu Darda, maka Abu Darda berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jalasa, apabila beliau duduk, wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau. Nabi itu kalau duduk, lalu kami juga duduk di sekitar beliau, sekeliling beliau maksudnya ya, kanan kiri depan belakang gitu. Faqama, lalu dia berdiri, dia orang yang ada di situ tadi. Fa'arada ar-ruju'a, lalu dia menginginkan untuk kembali ke tempat itu lagi. Di salah seorang dari sahabat yang duduk di sekitar Nabi itu mau bangkit dulu meninggalkan majelis, lalu pengen balik situ lagi. Naza'ana alaihi, dia melepas, menanggalkan, mencabut alaihi, dua sandalnya. Au ba'dha ma yakunu alaihi, atau sebagian apa yang ada pada dirinya, serbannya kah, atau kopiah kalau ada kopiah ya, atau apa yang dimilikinya itu diletakkan di tempat itu. Faya'rifu dzalika ashabuhu, maka mengetahui, ya'rifu ya, mengenal dzalika itu, siapa? Ashabuhu, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Fayasbutuna, lalu mereka tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak menempati tempat yang ditinggalkan oleh orang tadi, karena tahu bahwa orang tadi mau balik ke situ lagi. Silahkan dibaca maksud hadis. Maksud hadis, apabila Rasulullah duduk bersama para sahabat, kemudian beliau berdiri meninggalkan, tapi beliau akan kembali lagi ke tempat itu, beliau mesti melepas dua sandal beliau, meninggalkan di sana atau sesuatu yang dua, dengan keadaan seperti itu para sahabat memakainya, maka mereka tetap berada di tempat itu menunggu Rasulullah kembali. Kemudian yang dapat diambilnya, satu, Rasulullah biasa duduk bersama para sahabat dan berbincang sebagaimana orang lain pada umumnya. Dua, Rasulullah mempunyai kebiasaan tertentu yang bisa dikenali oleh para sahabat. Tiga, para sahabat senang dan ada kalanya juga berlama-lama bersama beliau untuk mendapat nasihat dan pelajaran. Tapi dijelaskan tadi betul rawi bernama Tamam dan selanjutnya Ya, cukup sampai itu dulu ya. Jadi kalau di sini ternyata yang berdiri tadi Nabi bukan sahabat ya. Karena Rasulullah idza jalasa wa jalasna haulahu faqoma, tadi saya salah ya, koma ini yang koma Nabi ya.
Nabi berdiri tapi ingin kembali ke situ, maka beliau meletakkan sesuatu milik beliau di situ. Cuman hadis ini dhaif. Kalau kita mau cek lagi di detailnya ya, kalau Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadan itu sikot, kemudian Mubashir itu sikot, Tamam bin Najih yang dipersoalkan ini. Tamam bin Najih al-Asadi ad-Dimashqi itu tinggal di Halab. Sekarang namanya namanya masih Halab sekarang ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut Aleppo itu. Halab atau Aleppo bahasa Inggrisnya. Di Syam sana. Ibnu Ma'in dan Abu Taubah mensikotkan, tapi bukan Al-Bazar menyatakan dia solihul hadis ya, bukan hais. Tapi dalam kesempatan lain mengatakan dia tidak kuat. Sedang ulama lain banyak mencelanya. Ini kalau tadi saya nukilkan sedikit ya di Tahdzibut Tahdzib, cuman kok nomornya berbeda apa beda kitab atau bagaimana? Kalau di sini nomornya 494, kalau di tadi saya cari 949. Pos ngajak kebalik atau memang apa beda kitab barangkali ya. Yang jelas di sini ya, Tamam bin Najih al-Asadi ad-Dimashqi nazilu Halab, berarti tinggalnya di Halab. Rawa anil Hasan al-Basri wa Atha dan seterusnya ini ya wa yuruhum. Wa anhu dan meriwayatkan darinya Bishr bin Ismail wa Baqiyah, Ismail bin Ayas dan lainnya. Di sini kan dia meriwayatkannya dari siapa? Tamam bin Najih dari Ka'ab al-Iyadi ya. Ini kan Tamam bin Najih di sini. Yang kita bahaskan ini orangnya ya. Tamam bin Najih itu dia meriwayatkan dari Ka'ab al-Iyadi ini. Yang meriwayatkan dari dia di sini itu adalah Mubashir al-Halabi. Rawi darinya adalah itu. Kalau kita lihat di sana ya, di Tahdzib tadi mungkin masuk ke wa akhorun itu ya, kalau soal hitung-hitungan itu ada guru-guru atau murid-murid yang lain. Ini di sini, kita bukakan di sini ya. Halaman 9. Rawa anil Hasan al-Basri atau Umar bin Abdul Aziz wa Ka'ab bin Dahal, lah ini mungkin Ka'ab al-Iyadinya yang ini, Ka'ab bin Dahal ini dari sini. Kemudian wa anhu dan darinya meriwayatkan Bishr bin Ismail, Baqiyah, Ismail bin Ayas dan lainnya. Jadi di sini nggak termasuk, berarti masuk ke wa ghairuhum ini. Cuman Ahmad mengatakan ma'arifuhu. Menurut Ahmad dia tidak kenal Ahmad, tidak kenal si Tamam bin Najih ini. Kemudian qala harap sa'altu Ahmad anhu adunuhu qala ma'arifuhu, aku tidak mengenalnya, yakni ma'arafa hakikota halihi, tidak kenal hakikat keadaannya. Jadi Ahmad bin Hambal tidak tahu dia. Terus qala ad-Dauri wa ghairihi an Ibnu Ma'in itu mengatakan sikot. Kalau yang ini kan menguatkan ya sikot. Kemudian Abu Zur'ah mengatakan do'if. Ini yang jarahnya, yang itu yang takdilnya. Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis dahibun. Jadi, ini juga jarah ya, hadisnya mungkarul hadis. Kemudian Bukhari mengatakan fihi nadhar, padanya itu ada pandangan, maksudnya dibicarakan, dipandang, diperbincangan oleh ulama bagaimana itu. Nasai mengatakan la yu'jibuni hadisuhu, saya tidak menakjubkan aku hadis-hadisnya, ini juga jarah, merasa tidak pantas mengambil hadis dari dia. Kalau Abu Taubah mengatakan dari jalan ini huwa sikotun, dia adalah seorang yang sikot, Abu Taubah. Kemudian Ibnu Adi mengatakan amatu mayarwihi layutabau alaihi asikot. Kebanyakan riwayat itu tidak diikuti oleh rawi-rawi yang sikot itu kalau menurut Ibnu Adi. Dia ada beberapa perbedaan ya, kalau ini berarti ini masuk ke jarahnya. Kemudian
Bagi atau kalam Ibnu Adi, lanjutan perkataan Ibnu Adi itu huwa ghairu thiqatin. Ini juga jarang kan, dia tidak thiqat. Kemudian beberapa hal yang lain lagi, ada yuhadisu bimanakir, ada laisa biqawi, dan seterusnya. Maka kesimpulannya walaupun di akhir itu ada keterangan dari Al-Hasan dari Anas, huwa sholihul hadis. Kalau ini kan kedudukannya Hasan gitu. Kalau sholihul hadis itu hadisnya Hasan. Cuman ada beberapa yang lain mencela. Maka karena begitu diputuskan bahwa ini dhaif gitu. Ya, karena dhaif ya berarti kalau ini dijadikan istinbat hukum tidak bisa gitu. Jadi kalau mau pergi letakkan di situ sebagian, nanti balik situ lagi gitu itu malah nggak bisa karena hadisnya dhaif. Dalalah Albani juga mengatakan dhaif ya. Hakam Albani juga mengatakan dhaif. Biasanya kan Albani lebih longgar ya, cuman di sini beliau juga mengatakan dhaif. Jadi kalaupun mau meninggalkan tempat ya sudah meninggalkan tempat saja. Beritahu saja nanti saya mau ke situ lagi gitu. Biar tidak ditempati. Karena kemarin kan kita bahas hadis kalau orang meninggalkan tempat balik situ lagi dia masih berhak kan. Nah, gitu. Kayak biar tidak ditempati diberitahukan orang sampingnya, beritahu saya nanti mau balik lagi. Mau menempati tempat itu lagi gitu biar enggak ditempati orang. Ini sekedar keterangan dari kitab Tahdzibut Tahdzib ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya. Lanjut hadis berikutnya. Hadis ke 4855. Bab yang ke-30 ya. Bab 30 babu karohiyatu atau wala yadhkurullaha. Bab dimakruhkannya, dibencinya orang berdiri dari satu majelis, dari majelisnya, yakumur rajulu, bangkit atau berdiri ar-rajulu seseorang, min majlisihi, dari majelisnya, tempat duduknya ya, majelisnya, wala yadhkurullaha, dan tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah. 4855 qala hadatsana Muhammad bin Shabbah al-Bazzaz qala hadatsana Ismail bin Zakaria qala an Suhail bin Abi Shalihin qala an abihi qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin, tidak ada dari suatu kaum, tidak ada min qaumin, dari satu kaum, yakumuna min majlisin, mereka bangkit berdiri, min majlisin, dari majlis, la yadhkurunallaha fihi, mereka tidak menyebut nama Allah padanya, di majlis itu mereka tidak menyebut nama Allah, illa, kecuali, qamu an mithli jifati himarin, qamu, mereka bangkit, mereka berdiri, an, dari mithli jifati himar, semisal bangkai himar. Himar itu keledai ya, kayak orang berdiri bubaran dari makan atau menikmati bangkai himar, keledai. Wa kana lahum hasrotan, dan adalah lahum bagi mereka hasrotan, penyesalan, menyesali atau rugi atau menyesal dari bangkit di majlis itu tadi. Menurut Albani hadis ini sahih. Silahkan dibaca keterangannya. Jadi satu kelompok orang yang bangkit bubaran dari satu majlis sedang mereka tidak menyebut memuji Allah pada majlis mereka itu, digambarkan seperti sekelompok orang yang bubaran setelah memenuhi bangkai himar. Dua orang yang bubaran dari satu majlis tanpa menyebut memuji Allah pada majlis mereka itu mengalami kerugian atau dan upaya di hari kiamat. Pengertian yang dapat diambil darinya, satu orang yang tidak mengingat dan tidak memuji Allah di majelis mereka adalah orang yang jelek, rendah dan keji. Dua orang beriman harus berusaha memanfaatkan setiap waktu, keadaan dan kesempatan untuk banyak ingat kepada Allah dan bermanfaat bagi dirinya. Tiga, setiap
terlewatkan dari kesempatan melakukan perbuatan baik adalah satu kerugian waktu, tenaga, pikiran yang membuat terlewatkan dengan berjumlah. Akhrij dan takdir hadis hasan dalam buku kita dikatakan sahih. At-Tirmidzi mensahihkannya. Wallahu a'lam. Baik, ini dulu ya. Jadi ini ditunjukkan juga ada di Musnad Ahmad, cuman saya cari kok belum ketemu, tapi ketemunya di nomor yang lain ya. Ini kan ada 389, 494, mungkin beda kitab saya. Saya carinya di Samilah. 515, 527, ini yang hadisnya 9052, yang saya dapatkan di 99565 ini. Saya bacakan ya, dari Musnad Ahmad. Atasan Abdurrahman an Syu'bah an Anil A'mas an Abi Sholeh an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala maka ada kaumun tidaklah duduk suatu kaum maq'adan di satu tempat duduk majelis la yadhkuruna fihi llaha, tidak menyebut pada majelis itu Allah azza wa jalla, tidak menyebut Allah azza wa jalla, wa yusalluna 'alan nabi, dan tidak mengucapkan sholawat, tidak menyebut sholawat 'alan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali kana alaihim hasrotan yaumal qiyamah, itu menjadi satu penyesalan pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannata litsawabi, meskipun mereka masuk jannah dengan pahalanya, masuk jannah tapi menyesal gitu. Oh, nek ben kok nang donya ya eneng majlis begitu, gitu maksudnya begitu ya. Jadi walaupun wa in dakhalul jannata litsawab. Terus kalau Al-Arnaud mengatakan isnaduhu sahihun ala syarti syaikhaini, sanad hadis ini menurut Al-Arnaud dan yang lain sahih berdasarkan syarat dua syekh. Dua syekh ini Bukhari dan Muslim. Syarat sahihnya syarat sahihnya Bukhari Muslim. Itu kalau di Musnad Ahmad yang 9965 ya. Di sini tadi kan sebetulnya 9052 ya. Mungkin beda nomor barangkali. Terus juga ada di 10.680 nih ya, yang ini benar. Saya dapatkan ya, 10.680 ini. Hadatsana Rawh, qala hadatsana Hamadun, qala an Suhail bin Abi Sholeh, qala an Abihi, yakni Abu Sholeh, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum di satu majelis, fatafarraqu, lalu mereka bubaran, mereka berpisah, an ghairi zikrin, tanpa zikir, illa kecuali tafarraqu, mereka berpisah, mereka bercerai, berpisah, an mithli jifati himar, seperti dari semisal ya, jifati himar, bangkainya keledai. Wa kana dzalikal majlisu, dan adalah majelis itu alaihim, atas mereka, hasrotan, penyesalan, kerugian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau menurut Al-Arnaud isnaduhu sahih ala syarti Muslim, syaratnya sahih berdasarkan syarat sahihnya Muslim. Rijalu thiqat, rijalu syaikhaini ghairu Hamad. Semua perawinya itu thiqat, dipakai oleh syaikhan, oleh Bukhari Muslim, kecuali Hamad, ghairu Hamad. Wa huwa ibnu Hamad bin Salamah. Wa Suhail, dan Suhail juga, selain Hamad dan Suhail. Famin rijali Muslim, termasuk dia, termasuk bagian orang perawinya Imam Muslim, digunakan oleh Imam Muslim. Lalu di bawah itu kan ada ya, juga di Nasai, di Sunan Al-Kubra, juz yang ke-6, hadis 117, halaman 17 maaf, hadisnya 10.236, saya dapatnya di 10.170 ya. 10.110 yang ada kata-kata ini, alaihim hasratan yaumal qiyamah wa intahulul jannah. Akhbarani Zakaria ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Basyarin qala hadatsana Abu Amirin qala hadatsana Syu'aibun hadatsana Syu'batu hadatsana Syu'batu an Sulaiman an Dakwan an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidak ada suatu kaum yang yajlisuna majlisan, mereka duduk di satu majelis yang la yadhkurunallaha fihi, mereka tidak berzikir, tidak menyebut Allah pada majelis itu, illa kecuali kanat alaihim hasratun yaumal qiyamah, ada satu kerugian, satu penyesalan pada hari kiamat, wa in dakhalul
jannata, meskipun mereka masuk ke dalam jannah. Jadi walaupun masuk ke dalam jannah, ketika ada satu majelis orang tidak menyebut nama Allah padanya, maka mereka akan mendapatkan kerugian atau kepayahan tadi disebutkan di depannya. Kalau rawi-rawinya yang lain selain ini yang dianggap hasan kan Ismail bin Zakaria ini ya. Belum sempat saya cari di Tahdhib, cuman ini kita bahas saja. Ismail bin Zakaria bin Murrah al-Khulqani al-Asadi Abu Ziyad al-Kufi, lakopnya Syakuson, wafat tahun sekian. Tahdhibnya ini di sini ada riwayat bahwa Ibnu Ma'in, Ahmad dan Al-Ijli mendoifkannya, tetapi riwayat lain dari Ahmad mengatakan dia thiqat. Nah, kok beda? Mungkin karena perawinya berbeda, dari Ahmad berbeda jalur. Ibnu Ma'in mengatakan tidak ada bahaya padanya dengannya, sholihul hadis. Jadi enggak jadi mendoifkan, tapi dikatakan sholihul hadis. Nasai mengatakan tidak ada bahaya dengannya. Ibnu Khurash mengatakan dia soduk. Ibnu Adim mengatakan sumber hadis Ismail ini baik, dia hasanul hadis, boleh dituliskan hadisnya. Ada riwayat tentang kejelekan Ismail ini tapi ditepis dengan keras oleh Az-Zahabi, maka kedudukannya hasan. Karena ini diputuskan hadisnya itu berkedudukan hasan. Kemudian ada satu lagi ya, Suhail bin Abi Sholeh Abu Yazid Al-Madani, itu hadisnya bukan hujah kalau Ibnu Ma'in laisa bi hujjatin. Ibnu Abu Hatim mengatakan hadisnya boleh ditulis tapi tidak dijadikan hujah, sekedar sebagai mutaba'ah atau sebagai syahid saja ya. An-Nasai mengatakan tidak ada bahaya dengannya. Ibnu Hibban mengatakan dalam Athiqat bahwa dia biasa salah. Yahya mengatakan dia agak lemah atau lain, pada akhir umurnya hafalannya menjadi jelek. Maka ini bisa hasan, bisa dhaif. Yang dipilih hasan sehingga jadinya hadisnya hasan. Ini kalau hasil penelitiannya Ustadz ya, diteliti di kitab-kitab rijal dapatnya seperti itu. Kita sendiri juga bisa meneliti, itu tidak harus seorang yang alim, itu cuma mengumpulkan saja kan ya, dari kitab rijal diambil, kemudian ditulis, disimpulkan itu saja kan. Yang lebih praktis membaca kitab Taqribut Tahdzib, langsung kecekel itu ya. Jadi Ibnu Hajar itu kan membuat kitab Tahdzibut Tahdzib ya. Asalnya dulunya adalah Tahdzibul Kamal, tulisannya Al-Mizi, lalu Ibnu Hajar membuat tahdzib terhadap Tahdzibul Kamal itu. Judul aslinya itu Tahdzibil Kamal itu. Tahdzib itu apa ya? Koreksi atau ringkesan atau apalah namanya dari Tahdzibul Kamal, atau dikenal dengan nama Tahdzibut Tahdzib itu. Tapi di situ masih dimuatkan keterangan yang sekian banyak tadi. Ibnu Ain mengatakan begini, Ahmad mengatakan begini. Jadi banyak sekali kan sesuai dengan keterangan guru-gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah lantas Ibnu Hajar itu juga menulis kitab 2 jilid cuman, Taqribut Tahdzib namanya. Taqribut Tahdzibit Tahdzib gitu. Isinya kesimpulannya Ibnu Hajar. Jadi misalnya Fulan bin Fulan, keterangan di sana kan banyak di tahdzib ya. 2-3 lembar atau 4 lembar itu nanti disimpulkan oleh Ibnu Hajar. Kesimpulannya orang ini bagaimana itu? Thiqat kah? Apa dhaif kah? Atau apa? Menurut Ibnu Hajar tentunya. Dari sekian rangkaian keterangan para gurunya itu dia simpulkan. Nah itu kalau kita di Kutubut Tis'ah ini yang pakai apa? Pakai Android itu ya, yang Kutubut Tis'ah. Itu di situ sudah ada keterangan dari Ibnu Hajar itu. Jadi kan ada 9 kitab jadi satu itu ya. Cuman memang bahasa Arab sih, nggak ada terjemahannya. Tapi di situ sudah ada kesimpulan dari Taqribut Tahdzib tentang rawi-rawinya itu semua. Jadi baik Sunan Abi Dawud, Sunan dari Bukhari ya, Bukhari, Muslim, 9 kitab itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah 6 ya. Lalu Musnad Ahmad 7, Muwatta Malik 8, sama Sunan Darimi 9. Itu yang dikatakan oleh ulama sebagai induk kitab hadis itu. Artinya kalau orang sudah baca itu, sudah paham itu, dianggap sudah memahami hadis. Walaupun masih ada kitab hadis yang lain, tapi itu sudah mewakili lah, mewakili hadis-hadis yang ada itu. Jadi itu di kitab Kutubut Tis'ah yang di Android ini
yang kadang-kadang disempurnakan lagi, kadang-kadang jadi error gara-gara itu ya. Gara-gara connect disempurnakan. Jadi kini nolak orang itu, sing ini wis apik itu loh maksud saya itu. Disempurnakan lagi malah jadi error gitu. Itu yang namanya saya software ya, memang ada gitu-gitunya, tapi lumayan di situ tuh ada keterangan papirawinya yang ada kesimpulannya, yang pokok kan kesimpulannya itu. Kesimpulannya mengajar ini piye gitu loh, langsung kecekel bagi orang-orang yang ingin praktis kan gitu. Bagi peneliti ya kurang, harus baca kitab rijalnya. Baik, kita kembali ke hadisnya dulu ya. Jadi di sini ada keterangan, ada sabda Nabi bahwa orang itu kalau berada di majelis apa sajalah, tidak zikir, tidak mengingat Allah, itu rugi gitu. Makanya yang dipraktekkan oleh guru-guru kita ya, kalau ada majelis, bukan majelis ngaji enggak? Kalau kita sekarang ini kan jelas majelis ngaji gitu. Bukan majelis ngaji, majelis omong-omong aja lah, omong-omong rapat RT atau apa gitu. Kalau ternyata memang di dalamnya itu tidak ada penyebutan nama Allah, tidak ada baca sholawat gitu itu, nanti diakhirinya pakai kafaratul majelis. Itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kita juga dapatkan hadisnya di Abu Dawud kan ya, sudah lewat barangkali. Itu kafaratul majelis itu menghapuskan dosa yang ada di majelis itu, gitu loh. Sehingga majelis guyon misalnya gitu, majelis guyon mau ketemu konco SD, po SMP, po SMA, ora ketemu 20 tahun, wah di sini guyon tok gitu. Ora kelingan Allah sama sekali tidak nyebut nama Allah, diakhiri dengan begitu gitu loh. Biar enggak rugi, biar enggak susah nanti di akhirat, gitu loh. Itu ada seperti itu gitu. Tapi kalau itu majelisnya majelis ngaji, ya tidak perlu begitu. Makanya kafaratul majelis itu kalau sebenarnya ya kalau di hadisnya itu, kalau majelisnya itu majelis lahwo sia-sia itu jadi penghapusnya. Tapi kalau majelisnya itu majelis baik, kebaikan itu jadi stempelnya gitu. Penguat kebaikan. Ini menurut madhab sebagian ulama, tapi sebagian yang lain enggak. Bagian yang lain, nek itu majelisnya memang majelis kebaikan, tidak usah pakai kafaratul majelis, gitu loh. Nah kenapa? Lah sing ning kono sing diomongin ngaji kok, tidak kafaratul majelis kan gitu. Begitu sebagiannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo saja, wong itu beda pendapat ya. Yang jelas, memang ada keterangan kalau dia dibaca di majelis yang majelisnya majelis baik, maka itu jadi stempel. Kayak surat ada stempelnya, ada capnya gitu. Nek itu majelisnya majelis yang lahwo, yang sia-sia, itu jadi penghapusnya. Biar tidak sia-sia gitu. Jadi ada penghapus dosanya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Pertanyaan nggih. Berikutnya, ini kita tekan jam berapa ini? Sudah nggak salat isya lagi tuh? Oh, bablas tekan jam 09.00. Sudah ada nih? Belum? Adanya jam berapa? 5.05. Aduh, ya nganggu ya. Ya udahlah, nanti enggak. Mungkin ada yang lain punya kegiatan lain. Nah, hari sampai sini dulu. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil